iya aku seniman gitu, aku bikin karya, tapi also it's my job gitu. Jadi iya aku ngerti sih pressure-nya gimana. Iya kan. Iya. Dan aku juga pengen orang-orang bisa ngambil suatu hal yang positif kan dari karya aku. Jadi aku harus make sure orang-orang bisa mencerna hal itu gitu. Makin lama bikin musik aku makin menyesuaikan sih. Menemukan jalan tengahnya lah ya. Menemukan jalan tengahnya, iya. Tapi also at the end of the day aku tahu aku punya visi gitu. Jadi walaupun aku ragu, aku masih pengen ngeberaniin diri untuk mengeluarkan apa yang aku suka. Oh keren banget sih. Keren abis. Talk with every flavor. Typical podcast. Ini kita nggak berempat lagi karena di tengah-tengah sudah ada gadis belia yang cantik sekali. Yes, Wow. belia sekali juga Belia ya. sekali juga ya. Jangan tanya umurnya Karona karena Karena beda- jauh. beda generasi ya. Iya. Jakarta Bogor ya. Halo Gina. Hai, welcome. Welcome. Boleh dong perkenalkan diri kamu ke teman-teman My Type. Hai teman-teman My Type, nama aku Jinan Laitisha, tapi kalian bisa panggil aku Jinan. Aku adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan lain-lain. Asik dan lain-lain. Banyak sekali bakatnya. Banyak sekali ya. Jadi kita di tengah-tengah ini sudah ada Jinan. Mau tanya-tanya persiapannya buat jadi openingnya band Coldplay di Singapura selama 6 show. Wow. Keren. Keren Amazing sih, bangga banget, sih, luar bangga biasa. banget ya. Tapi sebelum itu kan kamu juga baru rilis single ya di bulan Oktober ya? November? Betul. Beberapa bulan yang lalu. Iya, beberapa bulan yang lalu lah ya. Dan judulnya adalah Indulgence. Nah, Indulgence. ini kayak bahasanya tuh asing gitu ya. Iya. Sebagai warga negara Indonesia kita kurang paham Kayak nih kopi indulgence ya, tuh sebenarnya apa maksudnya dan kenapa kamu memilih kata indulgence ini sebagai judul lagu gitu. Oke. Jadi indulgence ini kalau misalnya diartiin ke Indonesia adalah kesenangan gitu. Oh, I see. Jadi di lagu ini tuh aku sebenarnya ngomong tentang our guilty pleasure gitu. Sesuatu yang kita suka tapi kita rada kenapa gue suka hal ini gitu, kayak kenapa harus ini gitu. Ya, di lagu ini aku ngomong kayak kenapa sih kok kita ngerasa kayak bersalah gitu kalau misalnya kita suka sesuatu, padahal sebenarnya ya udah aja kayak apa-apa iya gitu itu hak loh. kita gitu. Iya nggak ada Iya. yang salah sebenarnya. Iya, it's about turning our guilty pleasure into just our pleasure gitu. Ya. Unik sekali loh. Keren banget. Jarang loh orang yang Filosofis bawa ya. apa tema lagu itu. Tema itu ke dalam lagu gitu. Iya, nggak kepikiran padahal Nggak sebenarnya kepikiran. banyak banget maksudnya kayak pasti relate banget lah sama hal perasaan-perasaan yang kayak gitu ya. Iya, iya. Kadang misalnya kayak kita suka dengerin lagu apa tapi kayak kita malu sebenarnya ngasih Iya, tahu ke betul. teman-teman kita gitu. Padahal kan kayak ya udah aja gitu. Iya, loh. iya. Aku rasa itu suatu perasaan yang sebenarnya semua orang pernah rasain gitu nggak sih? Iya. Tapi disembunyiin gitu. Padahal sebenarnya kayak just like what you like gitu. Iya. Iya, benar. Kayak Aureli suka koplo. Iya. Iya nggak malu sih. Nggak malu sih. Embrace ya the koplones Iya. itu. Nah biar lebih akrab sama seorang Jinan, kamu bisa nggak sih sebutkan 3 hal yang kamu banget gitu? Yang aku banget. Iya, Jinan Apa itu aja nih? apa gitu? Iya nggak apa-apa. Wah, susah ya. Susah ya. Kalau deskripsiin diri sendiri kayak lebih susah daripada Iya. deskripsi orang lain. Oke. Betul. Jinan itu pink. Pink. Oh, I love kamu pink. suka pink. Aku suka Iya. pink ya. Sama tuh kayak Siska. Iya. Nice. Tadi gue pakai baju hijau. Terus apa lagi? Terus. Jinan tuh penasaran. Oh. Iya. Aku rasa kayak kreativitas aku gitu. Karena aku orangnya sebenarnya seni banget. Aku kuliahnya seni, terus aku kerjanya musik, terus aku suka hal-hal yang bikin pakai tangan gitu. Ah, sama. Iya kan? DIY Iya, gitu kan. Iya, Crafting. seneng gak sih kayak ngelampiasin emosi ke sesuatu yang harus Bener, pakai bener. tangan gitu. Bener. Ya, that's why
kreativitas itu aku rasa gara-gara aku orangnya penasaran gitu. Penasaran banget. Ya. Itu baru Iya. berapa tuh? 2 ya? Dua. Satu lagi. Apa ya? Jinan itu love. Ya, aku rasa aku melakukan banyak hal karena aku suka sama hal itu gitu. Jadi ya basis semua aktivitas aku adalah karena aku suka hal itu gitu. Keren. Ya. Dan kamu benar-benar pursue itu jadi hal yang serius sih menurut aku ngelihatnya ya. Iya, kayak all out banget gitu di usia yang sangat muda ini. Dan aku pengen nanya lagi nih, kan kalau misalnya lihat dari sosial media kamu, rilisan-rilisan kamu tuh kayak unik banget gitu secara penampilan, lagu-lagu yang kamu pilih juga aku udah dengerin beberapa. Dan kayak kamu tuh influence dari mana sih? Kayak punya seni yang mungkin kalau orang bilangnya kayak agak quirky gitu loh, yang agak aneh, nyentrik gitu dan sangat-sangat stand out gitu. Nah, kamu kayak referensinya dari mana dan kayak awalnya bisa suka sama hal-hal yang seni itu seperti apa? Dari mana influence-nya gitu? Oke, ini lucu sih. Beberapa orang kalau misalnya lihat aku bilangnya unik, eksentrik gitu. Iya. Tapi sebenarnya hal-hal yang aku sukain basic banget itu sebenarnya. Kayak salah satu one of my guilty pleasure adalah aku seorang Swiftie. Iya. Kamu nonton dong? Pengennya sih Kak, cuman nggak kedapetan ya. Kasihan ya. Iya, lumayan sengit persaingannya. Betul. Iya. Aku rasa keeksentrikan aku mungkin gara-gara aku suka banyak hal sebenarnya. Aku suka banyak hal dan di musik aku dan di seni-seni aku tuh banyaknya mencampurkan semua hal itu. Gitu. Jadi rada paradoks gitu sebenarnya, aku suka hal yang sangat basic tapi karena aku mix jadi something unique gitu jadinya. Wow, Jadi keren kayak sih. emang Banyak hal eksploratif ya. ya. Ya About sedikit ya. About art iya, tapi nggak jago banget, tapi I can turn it into something else gitu. Can relate. Karena tuh emang suka banget juga kayak jahit terus kayak Nice. ngapa-ngapain. Repot deh. Iya, yang merepotkan diri lah. Ya kan seni kan merepotkan diri sebenarnya ya. Tapi repotnya jadi seneng kan. Iya bener. Okay, that's what's important. Yang penting Nah. gak tertekan ya. Iya. Dengan diri kamu yang sangat ekspresif nih ya secara karya-karya, terus kamu juga punya banyak hal yang ingin kamu sampaikan dalam lagu-lagu kamu tuh sebenarnya kamu backgroundnya tuh biasanya kan kalau seorang musisi atau seniman dia tuh berangkat dari sebuah keresahan gitu, keresahan yang melatar belakangi karya-karyanya dia. Nah kalau kamu tuh keresahannya apa? Kayak apakah lebih ke cinta romance atau lebih ke tentang kehidupan keresahan anak remaja? Nah seperti apa sih gitu? Oke. Betul banget sih Kak. Semua hal-hal terutama di musik gitu ya. Iya. Pasti gara-gara suatu drama gitu ya. Hmm. Kalau mungkin Kakak kalau tanya aku tahun 2020 pas aku awal banget bikin musik, Iya. pasti keresahannya tentang cinta, tentang diputusin sama orang Oh yang jadi kamu sukai diputusin banget. 2020? Jadi gosip. Jadi ini clickbait itu ya. Iya, Tapi dari itu jadi karya ya. jadi karya. Bagus emang iya. Swifties banget ya. Bagus. Ya harus dieksploitasi rasa sakit itu. Betul. Iya, tapi kalau sekarang aku banyaknya keresahannya justru tentang kayak bertambah dewasa tuh aku harus jadi orang yang kayak gimana sih gitu. Nadila banget lah gitu. Kira-kira Iya, apakah aku iya. sudah dewasa? Iya Jessica, dan karena kita semua in our 20s gitu ya, kita umur 20-an gitu. Pasti apa ya? Oh, kecuali Karona masih SMA. Oh iya. Dikit lagi udah enggak soalnya. Sekarang deh ngomongnya. Aku banyak kayak mempertanyakan gitu. Aku harus jadi orang kayak gimana sih gitu. Karena waktu udah umur 20 tahunan tuh pasti kita punya keinginan sesuatu. Yes. Tapi also orang-orang di sekitar kita punya ekspektasi gitu. Kamu kayaknya bagusnya jadi ini deh, bagusnya jadi ini deh gitu. Jadi apa ya? Ada tidak seimbang gitu, kayak aku pengen ke situ tapi orang lain bilangnya jangan, orang lain bilangnya kamu nggak bisa gitu. Padahal aku sayang banget sama hal yang aku pengenin gitu.
Jadi banyaknya tentang itu sih struggle-nya. Tapi orang-orang lain yang ngomong itu, apakah emang itu orang-orang yang berpengaruh buat kamu? Nah, itu pertanyaan yang sangat baik karena salah satu hal yang aku sadari adalah banyak sekali orang yang hanya bisa beropini gitu. Betul. Tapi sebenarnya mereka nggak punya efek yang besar ke dalam hidup kita gitu kan. Ya dan kadang karena kayak banyak opini yang kita terima itu jadi kita bikin overwhelming gak sih? Betul. Jadi kayak rasanya tuh burn out. Tapi itu kamu hebatnya karena kamu bisa bawa itu ke dalam keresahan yang kamu bisa bawakan dalam lagu sih. Iya. Karena kayak Karya. kalau orang kan misalkan tambah dewasa itu kan mungkin biasa kayak sedih-sedih doang. Tapi kayak you can make it into like your energy gitu. Betul banget. Dan aku yakin kakak-kakak juga relate karena kita semua bikin musik ya. Musik tuh kayak punya kekuatan yang magis gitu nggak sih, kayak Banget. kayak ngerasanya kalau misalnya denger lagu yang powerful kita juga jadi kayak oke, aku Iya bisa banget, gitu. iya banget. Bener-bener. Iya. Itu Kalau- salah satu iya. motivasi aku bikin musik juga gitu. Oh iya, seru sih. Aku tuh kalau misalnya galau, bahkan kayak aku tuh sukanya lagu kayak popang gitu loh, yang kayak ayo kita nangis kesedihan ini dengan teriak-teriak gitu kayak. Ya dengerin lagu misalnya My Chemical Romance gitu kayak I Don't Love You gitu, kayak I Don't Love You. Jadi kalau nangis tuh maksudnya karena musik, jadi kita bisa mengekspresikan perasaan kita tuh gitu. dengan Kirain biar gak ketawa nangis, jadi musik yang kenceng. Itu juga salah satunya. Salah satunya ya. Karena kan sebagai anak kos kan temboknya kan tipis ya. Gitu Iya. sih. Tapi kan Padahal karena galau. lagu-lagu kamu kan berani ya. Maksudnya tuh pasti dari beribu-ribu musisi di Indonesia itu pasti kayak cuma beberapa atau ya banyak tapi mungkin gak mayoritas yang emang membawakan lagu maksudnya dengan judulnya aja Indulgence ya. Dan maksudnya tuh punya temanya tuh yang sedikit ada apa ya istilahnya tuh insentrik, iya gitulah pokoknya. Nah, siapa sih yang memperkenalkan kamu ke dalam musik pertama kali yang bikin kamu kayak oke, gue berani banget buat bikin karya yang berani di antara orang-orang tuh yang sekarang tuh kayak galau-galau atau misalkan yang mayoritas biasa, itu siapa yang memperkenalkan kamu sampai kamu tuh kayak klik oke, gue I'm Gue gonna di choose sini. this path. Oke. That's a good question. Salah satu musisi yang aku suka banget Kehlani. Kehlani dan Kendrick Lamar. Oh iya. Terus Beyonce dan Beyonce. Yes, you have As good you taste. should, girl. Ya, karena I think mereka kesamaannya adalah they're very powerful personalities yang mereka tuh nggak takut untuk menjadi dirinya sendiri gitu. Dan hal itu tuh mendorong aku untuk bikin kayak oh iya aku nggak usah mikirin orang lain tuh minta aku jadi orang yang kayak gimana, karena aku sendiri udah yakin aku orangnya kayak gimana gitu. Ya, Oke. Jadi kayak tiga orang tadi ya. 3 orang yang tadi. kayak bikin kamu menjadi Jinan yang powerful seperti sekarang. Nah, tapi kan kamu kan sebagai musisi belia yang sangat produktif dan berbakat, terus banyak juga pencapaiannya. Kemarin kamu mendapat penghargaan sebagai artis R&B kontemporer terbaik betul. di lagu di lagu Vanilla ya. Lagu Vanilla. Wow, itu tuh gimana tuh? Bisa kamu ceritain gak sih? Maksudnya gimana proses kamu menciptakan lagu Vanilla dan kamu tuh gimana perasaannya? Expect gak sih bakal dapet penghargaan itu? Oke. Vanilla adalah lagu yang sangat spesial karena salah satu keresahan aku pas aku nulis lagu Vanilla adalah aku tuh suka insecure gitu sama diri sendiri. Kayak kalau misalnya aku pengen sesuatu, aku bisa nggak ya mencapai hal itu gitu. Iya. Dan di lagu Vanilla tuh aku kayak mikir, oke, aku pura-pura jadi Jinan yang powerful, yang udah mencapai hal yang aku mau gitu. Kayak manifesting gitu. Terus akhirnya di situ aku kayak, oh ya, I had a taste of victory, sweet like sugar, taste like vanilla gitu. Jadi sok-sok udah jadi banget gitu. ya. Iya, dan aku rasa itu juga kayak membentuk aku biar nggak jadi insecure juga. Dan aku nggak expect sama sekali lagu itu bakal jadi apa-apa sebenarnya. Oh ya? Ya, karena aku nggak tahu ya. Cuman aku tuh di saat itu mikirnya kayaknya lagu-lagu kayak bikinan aku tuh nggak akan dapat penghargaan Tempat gitu ya. dan tempat apa-apa di industri Indonesia gitu. Tapi shockingly ternyata dapat nominasi, dikabarin gitu, terus kayak wow, oke, ternyata aku nggak tahu semua hal gitu, dan miracles like this can happen gitu.
Oh keren banget sih. Keren banget, keren banget. Nah tapi kan kamu kan juga semua lagu kamu berarti kamu yang ciptakan sendiri. Betul. Berarti kan ada proses-prosesnya itu gimana sih? Misalkan kamu memutuskan gue pengen bikin lagu, itu biasa kamu kayak mengumpulkan atau mengingat-ingat memori dulu, atau kamu menciptakan memori itu sendiri, atau gimana tuh? Sangat menarik. Sangat menarik. Mungkin mungkin kedua hal itu terjadi. Biasanya sih yang paling sering adalah misalnya aku mengalami sesuatu, terus emosi itu tuh kuat banget gitu di aku. Akhirnya aku jadi nulis gitu. Misalnya keinget satu kalimat yang kayak, oh ini lucu nih dijadiin musik gitu, dijadiin lagu. Biasanya kayak gitu. Cuman mungkin kadang-kadang terjadi kayak pas Vanilla itu, aku justru pengen jadi sesuatu yang lebih dari aku sekarang gitu. Dan akhirnya terjadi. Kayak manifesting juga ya berarti. Kayak manifesting juga, itu perspektif yang keren. Iya. Thank you. Terus kamu biasa kayak come up with the lyric first atau melodi dulu? Atau kamu bisa semuanya langsung at the same time? Kadang-kadang beda-beda sih Kak. Biasanya kalau misalnya natural banget, liriknya dulu. Iya, biasanya. Tapi kadang-kadang aku lagi gabut gitu ya, lagi kayak aduh gak ada kerjaan. Ya udah deh bikin kerjaan gitu. Bikin kerjaan. Pakai kayak mode kerja gitu. Iya, mode kerja. Akhirnya aku coba-coba sendiri gitu di laptop aku bikin lagu kayak gimana ya yang enak gitu. Akhirnya dari usaha itu dapat inspirasi yang datang gitu. Wow. Keren sih. Seru banget. Berarti di album kemarin sama produser siapa? Aku sama Kak Osvaldo Rio. Oh gitu. Ya, dia kayak partner kerja aku yang cocok banget gitu. Seru sih kalau misalnya menemukan produser yang udah klop ya, yang Iya. bisa kan misalnya Yang kayak tahu kita tuh maunya apa gitu. Pemikiran-pemikiran kita yang gak bisa ditranslate bahkan sama diri kita sendiri Betul, gitu kan. betul banget. Gue pengen bunyi yang kayak neng gitu. Iya. Berarti sudah menemukan kakak itu. Iya, Kak Osvaldo Kakak itu. Rio. Dia jago banget sih, dan aku masuk ke industri musik kan dulunya independen. Awalnya ya. Jadi aku belajar dari YouTube semua gitu. Aku Keren banget iya, aku belajarnya satu-satu, cuman karena aku baru setahun pada saat itu, dan pas ketemu Kak Osvaldo Rio aku langsung kayak, nih izinan kamu mendingan kayak gini bla. Terus kayak oke gitu, dia kayak he's so good at what he does. Jadi aku percaya banget sama dia. Keren sih. Tapi kan kamu kan membawakan lagu yang di Indonesia tuh jarang banget kan didengar. Tapi kamu punya gak sih kayak suatu kekhawatiran pas lagi kamu menulis lagu atau kamu lagi proses merilis, kamu kayak punya kekhawatiran kayak, ini kira-kira lagu gue ini bisa gak ya dapet tempat di pendengar Indonesia, dan gimana kamu mengatasi itu? All the time. Aku kayak setiap kali mau rilis lagu pasti mikir kayak orang-orang bisa relate gak ya gitu. Karena iya, aku seniman gitu, aku bikin karya, tapi also it's my job gitu. Jadi aku ngerti sih pressure-nya gimana. Iya kan. Dan aku juga pengen orang-orang bisa ngambil suatu hal yang positif kan dari karya aku. Jadi aku harus make sure orang-orang bisa mencerna hal itu gitu. Makin lama bikin musik aku makin menyesuaikan sih. Menemukan jalan tengahnya lah ya. Menemukan jalan tengahnya, iya. Tapi also at the end of the day aku tahu aku punya visi gitu. Jadi walaupun aku ragu, aku masih pengen ngeberaniin diri untuk mengeluarkan apa yang aku suka gitu. Oh keren banget sih. Keren abis. By the way, aku mau ngucapin congrats untuk kamu yang jadi musisi Indonesia yang terpilih sebagai salah satu opening artist di konser Coldplay 6 hari di Singapura. Thank you. Keren banget, kayak it's a dream gak sih? It Itu is, tanggal ya. berapa ya? 20 Tanggal Januari ini apa? 23, 24, 26, Selesai ya? 27, 30, 31. Wow, keren banget. Kapan tuh berangkat ke sana kamu? Berarti? Aku insya Allah H-1-nya tanggal 22. iya. Nah pas kamu tahu info itu, gimana sih perasaan kamu?
Dan waktu kamu tahu info itu tuh kamu lagi ngapain pasti Iya. kayak gitu Iya, tuh, iya, lagi iya. Yang ngapain lagi kayak masak. Coba gitu coba kan. di reka adegan, tidur kayak gitu. Kayak Oke. langsung shock kah? Aku tuh orangnya rada lama loading gitu sih Kak sebenarnya. Jadi pas dapet jadi aku describe senarionya. Itu tuh H+1 setelah konsernya Coldplay di Jakarta. Oke. Tanggal 16 November. Aku masih setengah nyawa, aku baru bangun tidur Pagi-pagi itu ya. berarti ya? pagi-pagi karena pulangnya malam gitu ya. Aku habis nonton konsernya. Masih setengah nyawa, aku lagi makan salad. Aku ingat banget, aku makan kayak Shock dikit. terus ada HP aku di sini. Tiba-tiba twing gitu. Ada notifikasi gitu. Chat atau telepon? Dari manajemen. SMS. SM. iMessage gitu. iMessage. Ada iMessage masuk terus katanya, Dari? "Hai." Kan belum di-save kan Oh iya, nomornya. belum di-save ya. Oh, nomor Unknown baru. number gitu. Wow. Terus kayak halo, is this Jinan gitu? Is this the right number for booking gitu? This is from Coldplay's management gitu. Terus aku kayak mau ngapain booking apa gitu. Aku kayak, Oh iya ya, Iya. agak gimana kalau ngomongin booking iya, gitu. dengan setengah nyawa aku kayak oke, booking Coldplay management, opening gitu. Aku kayak menyusun satu persatu informasi ini di kepala aku gitu. Terus kayak mereka mau booking aku buat opening kali ya gitu. Terus aku kayak langsung ngasih nomor manajemen aku dan ternyata iya mereka mau book Jinan buat Singapore katanya. Wah, keren banget sih. Langsung di kontak sama manajemennya ya berarti ya. Iya Gue langsung. kalau udah di dia sih gue pingsan dulu ya. Iya. Gua gini, ini nomor mana? Ini bukan nomor Indonesia. Iya, aku tuh Ini hacker. makanya aku tuh ini scam gak sih gitu. Iya, lagi Ini musim-musim scam gitu kan. Pingsan. Gimana ya kalau orang yang kayak takutan kena suka SMS contohnya. itu? Lo nanya semua orang dulu di Gue Dicuekin blok kalau bahkan nggak gue bisa. ini scam langsung di blok gitu. Oke, oke lanjut. Terus kamu ya apa yang udah dipersiapkan gitu untuk di sana? Kayak apa bedanya persiapan kamu untuk di Singapura ini sama performance kamu yang biasanya gitu? Oke. Lucunya aku tuh tampil di festival set tuh baru 2 kali. Ya. Jadi bedanya mungkin adalah aku mempersiapkan banget set listnya karena bakal 6 hari. Jadi aku bakal bikin lebih dari 1 set list. Iya. Dan untuk kali ini karena stage-nya kayak gede banget gitu, aku bakal bawa dancer. Iya, I'm very nervous. Dancernya. Amin. Berarti udah latihan tuh. Udah berhubung H-5 udah harus. Oh iya juga, Fe. Amin lima. Ya mungkin itu yang beda dan aku denger katanya kayak udah 5 orang gitu bilang ke aku, kamu harus siapin staminanya ya gitu, soalnya stage-nya gede gitu. Terus aku kayak Lari. iya. Iya pasti itu sih. Oke. Dan ada berapa banyak sih? Kan kamu bilang tadi ada dancernya. Berarti kan rombongannya banyak tuh. Berapa itu rombongan yang kamu bawa ke Singapura? Dan total berapa hari kamu bakal ada di sana? Oke. Jadi aku bakal di sana selama show-nya 6 hari. Tapi ada break-nya kan. Jadi totalnya mungkin 10 hari gitu di sana. Sampai akhir Januari berarti ya. Betul, sampai akhir Januari. Aku bawa rombongan mungkin Kayak JKT kayaknya. Tim ya? Rame-rame. Ini di sini rombongan. mungkin berapa ya, kayak 20? gak nyampe 20, tapi mungkin kayak Lebih dari 10. lebih dari 10 ya, mungkin Itu udah kayak include 12. sama manajemen kamu. Iya, sekitar 12 sampai 15 gitu. Udah sama dancer keluarga gitu. kamu. Aku bawa, tapi mereka jalan-jalan sendiri. Mereka kayak oke ya kesana gara-gara Jinan kok padahal mereka kayak shopping gitu. Oh, memang sambil menyelam minum air. Betul. Ini keren banget loh, maksudnya biasanya kalau misal artis luar tampil di sebuah negara kan biasanya opening
ininya artisnya dari negara itu kan. Ini mah dari Indonesia loh, keren banget ya. Kalau nggak salah emang banyak kan openingnya di Oh, banyak Singapura itu juga. nggak cuman Jinan doang, Iya. ada beberapa yang lain. Ada Keren 2 banget tuh, artis orang Singapura. Oh, Iya. Sih, itu keren sih, kamu masih muda. Itu Itu dia, masih muda, keren. Nah aku mau tahu dong, kamu nih sebagai salah seorang fans dari Coldplay juga. Betul. Berarti Seperti dream come true nggak sih? most of the people in the world. Yes. Aku pernah lihat juga kamu pernah cover lagunya kan yang My Betul. Universe. Oh my god. Aku kayak kan sambil bikin skrip nih ya. Terus aku kayak Gak usah sosmed kamu. gak usah dilihat. Gak usah dilihat. Terus kayak ada dia sempat cover di tahun 2021 ya. Iya. Yang My Universe, terus nanti bakal jadi opening act-nya Coldplay di Singapura. Ih, Iya. keren banget. Iya. Gak ada perasaan dar-der-dor gitu? Untung aku orangnya lama loadingnya ya kak. Jadi Jadi aku kelihatan dari luar kalem banget, tapi Iya, dalam iya. hati pasti kayak wah. Mungkin gitu gak sih? mungkin deg-degannya nanti pas udah ngeliat Iya, iya, iya. tempatnya. Semoga nanti kamu juga bisa jadi opener Taylor Swift. Amin. Bisa Amin. sih pasti deh. Pasti deh. Bisa sih. Semoga Call ada me, Taylor. kesempatannya. Keren. Taylor Swift manajemennya tinggal nanya manajemen Coldplay aja. Iya. Nah, tapi Jinan kan maksudnya setelah semua pencapaian kamu ya, dan kamu masih belia banget ya, masih muda banget, apalagi dibanding aku ya di sini gitu kan. Gak usah bawa diri lo deh. Bawa diri lo deh. Kenapa harus selalu santap ini? Katanya denger-dengar kamu ini sekarang lagi persiapan buat album kedua ya. Betul. Coba dong ceritain ke kita prosesnya gimana. Oke. Aku baru aja ngeluarin album sebenarnya tahun 2022. Tapi karena aku suka banget nulis gitu, dan aku pengen lebih banyak lagu yang bisa ditampilin live. Aku lagi nulis album kedua sekarang. Yang udah keluar tuh lagunya Objects of Affection sama Indulgence, yang nanti bakal masuk ke album kedua. Ya, tapi sekarang sisanya masih dalam proses memasak. Ya, Kira-kira akan ada berapa lagu tuh kamu pengennya? mungkin nggak bakal jauh beda dari album pertama ya, kayak 10-an. Ya, I think so. Cuman nggak tahu, lihat aja nanti. Keren Oke. sih. We never know. Iya. Terus maksudnya dari semua pencapaian kamu ya, kamu tuh kan seniman banget juga ya anaknya ya, kuliahnya seni bahkan gitu kan. Kamu punya mimpi nggak sih? Karena kamu wanita dan kamu seniman gitu. Ada mimpi lain lagi kah atau apa? Kedepannya pengen ada apa gitu? Oke. Aku rasa, Pengen buka museum? waduh, boleh juga nih. Idenya. Aku rasa mungkin salah satu mimpi terbesar aku tuh bukan tentang aku doang gitu sebenarnya. Karena aku musisi Indonesia yang sangat terlibat dalam semua karya aku gitu. Aku pengen sih bisa ngeliat suatu hari musisi-musisi Indonesia ini di dunia menjadi suatu force yang powerful gitu. Kayak kalau misalnya sekarang lihat di dunia tuh K-pop gitu yang lagi rising. Mungkin mimpi terbesar aku saat ini adalah melihat Indonesia jadi salah satu negara yang industri musiknya bisa sampai dilihat dunia dan ikonik banget dan membawa karakteristik sendiri. Iya, I think that's my biggest dream. Berarti kamu kurang lebih pengen jadi produser maybe? Maybe, sebenarnya role apapun aku di mana aku bisa berkontribusi paling baik, it's okay for me gitu. Yeah. Keren banget. Keren banget sih, Jinan, kamu anaknya dewasa banget. Iya. tau. Iya. Wah, Bahkan saya tidak terpikirkan. Tapi lu ngerti kan dia ngomong apa dari tadi kan? Masih mencoba untuk ini loadingnya lebih lama lagi. loadingnya saya lebih lama lagi. Terus kamu kepikiran gak sih maksudnya tulis lagu atau jadi produser buat artis-artis lain maybe gitu? Aku pengen banget. Ya udah Iya. bikin nama lagu ya. Let's go. Langsung nih, udah ada listnya. Oke. Aku pengen banget Kak, sumpah, karena aku rasa selama aku nulis, aku banyak banget lagu yang aku rasa tuh kayak prosesnya tuh kayak dikasih ilham gitu loh. Kayak bukan mikir tapi nih gitu, lo nulis lagu kayak gini gitu, tapi dengan nggak tahu dari siapa gitu. Keren. Terus pas udah jadi tuh kayak
oh ini lucu ya, tapi kayaknya bukan aku deh yang harus nyanyi ini gitu. Ya kita cuman jadi kayak jalur gitu, jalur untuk ide itu keluar gitu. Berarti kamu punya bank lagu dong, selain yang udah kamu rilis gitu? Punya, iya ada. Keren. Iya. Menurut kamu kayaknya kalau kamu yang nyanyiin kayaknya nggak cocok. Kayaknya bagusnya sama yang lain deh. Berarti kamu ada bakat di situ untuk Iya, jadi produser komposer dan- or Banyak-banyak main sama Nadila deh. Kenapa tuh? Kayaknya kalian cocok deh bikin. Sama-sama serius ya. Sama-sama serius. Bener-bener. Iya, Gua kan agak susah ya. aku suka banget like collaborating dengan orang yang punya semangat yang sama gitu. Nah, cocok Nah, tuh. cocok. Let's go. Kan kamu tuh juga, aku ngeliatnya kan kamu sama secara visual seninya tuh juga menarik banget kan. Kayaknya kamu juga cocok gitu loh untuk misalnya projecting kayak misalnya satu label kamu ini covernya Jinan yang bikin Widih, gitu-gitu, iya. kayak ilustrasinya karena kayak emang nyentrek gitu Iya. anaknya. Oke. Keren sih. Kreatifnya. Iya, mungkin Iya. in the future bisa. Bisa. Amin, Kita pasti doakan bisa. Sama-sama. Amin. Terakhir boleh dong kasih pesan-pesan buat kita, pesan-pesan buat yang nonton juga, Nonton. buat My Type gitu kan. Terus biar mereka ini dan maksudnya gak cuma mereka ya, kita juga yang di sini ya, biar Iya. termotivasi nih, biar bisa berekspresi gitu ya untuk berkarya. Gitu. Oke. Karena mungkin masih banyak anak-anak muda yang Masih takut, takut, masih nggak tahu tapi kayak caranya mereka harus tuh mulai punya dari mana. bakat dan punya toolsnya, tapi kayak Iya. kadang mungkin kita pernah ngerasain juga kita tuh gak tahu startnya dari mana Bener, gitu. harus mulai dari mana. Dari mana sih nah? Dan mungkin juga masih ngedengerin omongan orang. Kan kamu udah melalui itu ya, sudah pernah merasakan itu gitu kan. Coba Iya. kasih pesan-pesan dong buat semuanya. Aku yakin kakak-kakak pasti experience-nya lebih banyak dan sebenarnya ilmunya lebih banyak dari aku. Cuman maybe dari experience aku gitu, my type gitu. Kalau misalnya you have a dream gitu, kita punya mimpi, jangan bingung mulai dari mana sebenarnya, just do something gitu. Karena aku juga awalnya kayak gitu dari pengen bikin lagu, nggak tahu apa-apa. Aku cari di YouTube, aku tell them about my emotion gitu. Sebenarnya just start somewhere, dan aku yakin kita tuh di dunia nggak sendiri gitu. Yes. Pasti ketemu orang-orang yang bisa relate sama kita, yang bisa bantu kita, yang punya visi yang sama gitu. Jadi jangan kelamaan bingung gitu. Just do what you want and do what you like gitu. Yeah, I think that's my advice. Dewasa banget ya dia. Keren ya, kayaknya Banyak-banyak bener belajar umurnya deh, Kak. gue. Bener. Boleh dong kamu nyanyiin dong lagunya, sekalian promoin gitu kan. Oke. Iya kan, soalnya mungkin di sini banyak My Type yang belum denger, mungkin siapa tahu ya. Oke. Mungkin aku bakal nyanyiin Indulgence ya. Yes. Boleh. Ya. banget. Lagu terbaru aku. Ini bagian favorit aku dari lagunya. Wow. Boleh bantu aku nggak kayak tes tek hey, I feel the rush so deep like breathing oxygen. See you in shadows, it feels like I'm time traveling. Run but can't escape the tension. Yeah. Okay, that's it. Gak pakai iringan aja udah keren ya. Bantu cuma senang doang loh. Thank you keren banget. karena dibantu kakak-kakak. Gimana nih? Boleh dipromoin dong ke teman-teman My Type buat dengerin lagu kamu yang udah tersedia di mana aja? nih, Yes. My Type, kalian bisa dengerin lagu-lagu aku, including Indulgence, my latest single, di semua platform musik favorit kalian. Dan juga videonya udah ada di YouTube. Jangan lupa. Terima kasih semuanya. Thank you guys Thank for you, watching. My Thank Type. you Gina. Thank you Kakak-kakak for having Keren me. banget. Semoga Luar gak biasa. apa-apa ya main kesini ya. Kita someday bakal nonton performance kamu live sih. Amin. 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 Siapa tahu bisa collab juga ya. Amin, let's go. Gitu ya. Amin. Bye. Bye-bye.